Ada yang baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ayatnya saja. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ta'lim kita di kesempatan ini setelah kemarin kita menyelesaikan atau kita selesai dari membaca Kitabul Fitan wa asyaratis sa'ah, kitab tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan tanda-tanda hari kiamat. Kita lanjutkan dengan memilih pelajaran tentang tafsir Al-Quran. Kenapa kita baca tafsir dan itu penting? Karena sungguhnya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita memahami maknanya, kandungannya, dan juga mengamalkannya. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menyelami makna-makna Al-Quran itu, ataukah hati mereka sudah ada kuncinya? Hati mereka. Karena itulah penting bagi kita semua dan sudah seharusnya Al-Quran ini diturunkan untuk kita mempelajarinya dan juga mengamalkannya. Dan Al-Quran ini telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingat, maka adakah yang mau mengingatnya? Adakah yang mau mempelajarinya? Ya. Dan Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada nabinya, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sungguh kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran itu, fi lailatin mubarakatin, di suatu malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin, dan sungguh kami benar-benar memberi peringatan. Malam yang penuh berkah ini Allah sebutkan juga di dalam surah yang lain. Itu di surat Al-Qadar. Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkannya di malam
Lailatul Qadar. Itulah malam yang berkahnya sangat banyak. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah kamu apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam yang kebaikannya melebihi 1000 bulan. Ya. Dan di malam itulah Al-Quran diturunkan. Dalam hadis disebutkan, taharraw lailatal qadari fi ashril awakhir min Ramadhan. Wanti-wantilah kalian Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di malam-malam ganjil. Ya, karena itulah Al-Quran yang sahih, yang benarnya dia tidak diturunkan di malam 17 Ramadan, tetapi diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil dari 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Ya. Jadi peringatan nuzul Quran diperingati tanggal 17 Ramadan. Ya, walaupun ada yang menyebutkan seperti itu, tapi sungguhnya pendapat ataupun pijakan itu bertentangan dengan zahir dari ayat-ayat yang disebutkan tadi. Di ayat disebutkan oleh turunkan di malam yang penuh berkah. Malam yang penuh berkah ini dia adalah malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar disebutkan dalam hadis dia 10 malam yang terakhir. Nah, jadi kalau peringati tanggal 17 Ramadan, sungguhnya itu bertentangan dengan zahir ayat. Yang jelasnya benar bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya. Dan ini adalah kitab yang terakhir yang Allah wahyukan kepada Nabi yang terakhir. Kitab yang paling agung, dibawa oleh malaikat yang paling mulia, diturunkan kepada manusia yang paling mulia, di tempat yang diberkahi, di malam yang diberkahi. Ini Al-Quran. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang membawanya adalah malaikat yang paling mulia, yakni Jibril. Diturunkan kepada seorang Rasul yang terakhir, dan dia adalah Rasul yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat yang mulia juga yang diberkahi, yakni di Makkah. Dan dengan bahasa yang paling indah, yaitu bahasa Arab. Betapa hebatnya apa? Al-Quran kita ini. Ya. Nah, karena itu kita menjadi seorang muslim dan diberi Al-Quran ini benar-benar nikmat yang sangat luar biasa sekali. Bahkan ayat yang terakhir turun, orang-orang Yahudi mengatakan kepada Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai Umar, seandainya ayat itu turun kepada kami, ayat terakhir dari Al-Quran itu turun kepada kami, akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari raya. Ayat apakah itu? Yaitu ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku atasmu, dan sudah aku rela ridho agama Islam itu menjadi agama bagimu. Nah, kata orang Yahudi, seandainya ini turun kepada kami ayat ini, akan kami jadikan hari raya, hari terakhir turunnya itu kami jadikan peringati sebagai hari raya. Saking hebatnya orang Yahudi pun iri dengan kaum muslimin. Lantas kenapa kaum muslimin tidak mau dan jauh dari kitab yang sangat agung ini, yang keutamanya sangat banyak? Di antaranya membacanya satu huruf itu diganjar 10 kali lipat. Dalam hadis disebutkan, aku tidak mengatakan la aqulu alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf,
Walakinna alifun harfun, akan tetapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim juga satu huruf. Jadi setiap hurufnya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Bagaimana kalau kita baca satu surah, kita baca satu juz, kita baca 30 juz? Betapa banyaknya kebaikan yang kita dapatkan dari Al-Quran ini, ya. Akan tetapi manusia jauh. Bahkan hari ini banyak pelalaian yang menyebabkan kita sudah tidak mau lagi melirik Al-Quran. Karena itu ada cerita di media sosial itu, entah benar atau tidak. Tapi di sini yang kita ambil maksud dari penulisnya itu, ya, bahwa ada seorang ibu, kalau dia simpan uangnya di dompet atau di tas, selalu diambil anaknya. Nah, karena dia tahu tempatnya uang, taruh di lemari, mesti diambil anaknya. Akhirnya dia punya ide bagaimana caranya supaya uang ini tidak diambil-ambil lagi anaknya. Maka dia simpanlah di mushaf. Walaupun sebenarnya mushaf bukan tempat untuk apa? Menyimpan uang. Ya, tapi artinya ini ibu ini dia bagaimana caraku supaya uangku tidak diambil lagi anakku. Jadi uangnya itu dia simpan di antara daripada mushaf Al-Quran ini. Ternyata suatu hari ketahuan sama anaknya. Kemudian anaknya mengatakan, wahai ibu, kenapa kamu simpan uangmu di mushaf? Ya. Kata ibunya, karena saya tahu kalian tidak akan mengetahui, karena saya tahu kalian tidak akan pernah melirik Al-Quran itu. Bahasa yang terakhir ini dalam sekali sebenarnya. Bukan sekedar kalimat biasa. Ibunya mengatakan, saya tahu, saya simpan di situ karena saya tahu kamu tidak akan melirik itu apa? Al-Quran. Itu artinya apa? Betapa jauhnya mereka dari Al-Quran. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, karena itulah ya, taklim kita pada malam hari ini kita mulai dengan membaca At-Tafsir Al-Muyassar ini. Dan tafsir Al-Quran itu tafsir yang paling baik yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam muqaddimah kitab tafsirnya. Yang pertama menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ini tafsir yang paling tinggi, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan biasanya kadang dalam satu surah langsung ada tafsirnya. Misalnya Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Misalnya Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu Al-Qari'ah? Kemudian datang tafsirnya di ayat setelahnya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. Pada hari manusia itu berterbangan bagaikan kapas, bagaikan debu. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Ya. Itu namanya tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Jadi dimulai di awal, kemudian di bawahnya itu adalah penjelasannya. Itulah tafsir yang paling tinggi. Nah. Atau tadi ayat inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguh kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh berkah. Ada tafsirannya di ayat yang lain, itu di surat Al-Qadar tadi. Menjelaskan malam yang penuh berkah ini ternyata dia adalah malam Lailatul Qadar. Nah. Kemudian tafsir yang kedua, menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nilai yang diungkapkan oleh para sahabat. Ya, di antara sahabat ada yang mengatakan, ya, bahwa semua, atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa semua yang diucapkan dan diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, maka itu adalah hasil dari pemahaman beliau terhadap Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi tafsiran Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi SAW. Ini tafsir yang paling tinggi. Kalau kita tidak dapati keterangannya, maka dengan penafsiran para sahabat. Kenapa harus dengan para sahabat? Karena mereka
hidup di zaman di mana wahyu ini turun. Mereka tahu di mana tempatnya turun. Lantaran apa ayat itu diturunkan. Mereka tahu kalau ada asbabun nuzulnya. Ya. Dan di antara sahabat ada ulama-ulama yang memahami Al-Quran itu melebihi sahabat-sahabat yang lainnya. Seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, demi Allah, tidak ada satu ayat itu turun melainkan saya tahu di mana tempat turunnya dan lantaran siapa ayat itu diturunkan. Ya. Beliau tahu. Tidak ada satu ayat pun yang turun, kata beliau, melainkan saya tahu ayat itu turun di mana, apakah di Makkah, di Madinah atau di mana. Beliau tahu semua. Dan kalau ada asbabun nuzulnya, sebab turunnya, beliau juga tahu kenapa ayat itu diturunkan. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau digelari sebagai turjumanul Quran, penerjemahnya Al-Quran itu sendiri. Ketika para sahabat mendengar ayat turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan seterusnya dari surat An-Nasr itu. Para sahabat bergembira. Sementara Ibnu Abbas tidak. Beliau meneteskan air mata. Ditanyakan, kenapa engkau seperti itu? Bukankah ayat ini luar biasa? Menunjukkan pertolongan Allah atas kaum muslimin. Maka akan ditaklukkan dan manusia akan berbondong-bondong masuk Islam. Harusnya kan gembira, karena ayat ini adalah apa? Surat ini adalah kabar gembira. Tapi beda dengan Ibnu Abbas. Kata beliau, saya berpendapat bahwa ayat ini menunjukkan Nabi tidak lama lagi akan meninggal. Dan ternyata betul. Ya. Setelah tahun depannya Nabi sudah meninggal. Ya. Kenapa? Karena kalau sudah disempurnakan agama, orang-orang sudah pada masuk Islam, Makkah sudah ditaklukkan menjadi negeri Islam, terus apalagi? Berarti sempurna sudah. Tinggal menunggu Nabi apa? Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya pemahaman Ibnu Abbas. Nah, dan itu termasuk berkah dari doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Beliau didoakan Nabi, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, fakihkan dia, fahamkan dia urusan agama, dan ajarkan dia tafsir ayat. Ajarkan dia tafsir. Karena Ibnu Abbas salah satu ulamanya sahabat, walaupun dahulu dia usianya masih muda. Ya. Jadi tafsiran yang paling bagus, tafsirnya, tafsir ayat dengan ayat, ditafsirkan dengan hadis Nabi. Kalau kita tidak jumpai, maka cari bagaimana para sahabat menafsirkan ayat itu. Ya. Kemudian di dalam mempelajari Al-Quran, para sahabat itu punya metode. Di antaranya juga apa yang disebutkan Ibnu Mas'ud, sebagaimana ini dituangkan oleh Ibnu Katsir dalam muqaddimah tafsirnya juga. Kata Ibnu Mas'ud bahwa kami dahulu mempelajari Al-Quran, tidaklah kami melampaui 10 ayat, melainkan kami melihat bagaimana kami memahami dan mengamalkannya. Jadi dia tidak lewati 10 ayat sampai 10 ayat ini betul-betul sudah difahami dan juga diamalkan dalam kehidupannya. Itu para sahabat. Ya. Jadi tidak sekadar baca berlalu, tidak. Dia fahami kemudian dia amalkan. Ya. Dan demikianlah kaum muslimin harusnya dalam mempelajari Al-Quran. Tidak sekadar lewat, tapi dia fahami, kemudian dia kembalikan kepada dirinya. Apakah saya sudah mengamalkan kandungannya atau belum? Ya. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kita baca ini adalah At-Tafsir Al-Muyassar. Ini adalah tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Arab Saudi melalui lembaga percetakan Al-Quran di Saudi, dan diberi pengantar oleh Menteri Agama Arab Saudi Syekh Abdul Aziz Al-Syeikh hafizahullah ta'ala. Dahulu beliau adalah Menteri Agama, ya. Sekarang sudah Menteri yang baru. Kita pilih ini karena dia ringkas dan langsung pada kesimpulan ayat. Kalau kita baca yang lain itu agak tebal, apalagi Ibnu Katsir yang paling
sering dicetak itu 4 jilid. Satu jilidnya itu seperti kamus. Ya, kalau kita baca itu mungkin agak lama, dan kalau tafsir ini sudah kesimpulan sehingga mudah kita fahami. Ya. Nah, ya kita mulai ya membaca ya, tafsir yang tadi dibaca dari surat Al-Fatihah. Ya. Ya, di dalam membaca Al-Quran maka kita dianjurkan untuk beristi'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Ya. Nah, ya kemudian ya langsung saja kita baca di situ. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Disebutkan di tafsirnya, summiyat hadhihi suratu bil Fatihati li'annahu yuftatahu biha al-Qur'anu al-'azim wa tusamma al-mathaniya li'annaha tuqra'u fi kulli rak'atin wa laha asma'un ukhar. Ya. Surah ini dinamakan surah Al-Fatihah. Kenapa dikatakan surat Al-Fatihah? Karena Al-Quran dimulai dengan surat ini, ya. Dan disebut juga sebagai Al-Mathani, sesuatu yang berulang. Kenapa? Karena dibaca di setiap rakaat. Dan juga ada nama-nama yang lain dari surah Al-Fatihah ini. Dan disepakati jumlah ayatnya itu 7 ayat. Jumlah ayatnya 7 ayat. Hanya saja para ulama memperselisihkan 7 ayat dimulai dari mana. Apakah basmalah bagian dari Al-Fatihah, ataukah dari ucapan Alhamdulillahirabbil alamin itu ayat 1. Kalau mushaf kita yang tercetak ini, khususnya yang terbitan Arab Saudi ini, ayat 1-nya adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 7-nya panjang, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat 7. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah adalah ayat tersendiri sebagai pembuka dari Al-Quran. Jadi semua basmalah yang ada di Al-Quran itu dia ayat sendiri. Dia adalah apa? Ayat tersendiri. Dia ayat Al-Quran, ya, yang membuka apa? Surah-surah di dalam Al-Quran. Sehingga sebagian berpendapat bahwa ayat 1-nya itu adalah ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itu ayat 1, yang mana ayat 7? Ya, ayat 6 dan 7-nya di kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu ayat 7. Karena ayat ini panjang, dia terbagi 2, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Jadi tidak berselisih para ulama tentang jumlah ayatnya. Semuanya sepakat bahwa Al-Fatihah itu berjumlah 7 ayat. Hanya saja yang diperdebatkan dimulai dari mana? Apakah dimulai dari basmalah atau dari Alhamdulillahirabbil alamin? Karena itu jangan heran kalau mazhab di dalam membaca Al-Fatihah di dalam salat juga berbeda. Mereka yang menyatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari basmalah ayat 1-nya, maka menjaharkan basmalah itu harus. Karena Nabi mengatakan, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat, artinya salat itu tidak sah kalau tidak baca surat Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah dimulai dari basmalah. Maka bacanya Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan. Nah, jadi sebelum kita bertengkar, pahami dulu di mana sebenarnya titik persoalannya, kenapa ulama itu berbeda pendapat. Jangan asal ngotot, oh tidak ini yang benar, itu yang benar.
Anda. Jadi fahami dulu, ya. Jadi kalau kenapa tidak dijaharkan? Ya tidak dijaharkan bukan berarti tidak dibaca. Hanya sebenarnya basmalah itu sesekali dijaharkan juga supaya tidak dianggap asing, bahwa jangan sampai bahwa yang membaca dengan jahar itu kurang sahih. Tidak, dua-duanya sahih. Ya. Dua-duanya itu benar. Jadi mau dibaca jahar basmalahnya atau disirkan basmalahnya, semua berasaskan hadis. Ya. Nabi mengatakan, ya qasamtus salat, Allah mengatakan saya membagi salat itu antara aku dengan hamba aku pada dua bagian. Ya. Apabila dia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ hadis dimulai dengan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Inilah salah satu pijakan mereka mengatakan bahwa Al-Fatihah dari alhamdulillah. Dan membacanya dalam solat jaharnya mulai dari alhamdulillah. Tapi ada sahabat juga ditanya, bagaimana engkau baca bagaimana solatnya Nabi? Ya, kata dia, saya sudah solat di belakangnya Abu Bakar, saya sudah solat di belakangnya Utsman, saya juga solat di belakangnya Utsman, dan mereka semua membuka solatnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sementara Abu Hurairah mengatakan apa? Ana asbahukum bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayalah orang yang paling mirip salatnya dengan Nabi. Ada yang meragukan? Tidak mungkin, karena beliau apa? Dekat dengan Rasulullah. Bahkan termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya. Apa kata Abu Hurairah? Dan beliau memulai salatnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dua versi yang berbeda. Terus bagaimana? Ya kadang-kadang diamalkan yang ini, kadang-kadang diamalkan yang itu. Nah, jadi tidak ada persoalan. Jangan lagi dipertentangkan terus masalah jahar basmalah dengan apa? Sir basmalahnya. Kalaupun sir bukan berarti tidak dibaca tapi tidak dikeraskan. Ya. Nah, kemudian disebutkan di situ ubtudi'a qira'atul Qur'ani bismillahi, ya, musta'inan bihi, ya. Dimulai membaca Al-Quran itu dengan bismillah sebagai bentuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alamun ala rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budu bihaqqin duna siwahu wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala wa la yusamma bihi ghairahu subhanahu. Allah, lafaz Allah ini adalah nama dari Tuhan kita tabaraka wa ta'ala. Dialah satu-satunya yang disembah dengan hak, yang berhak untuk disembah, bukan selainnya. Dan ini termasuk nama-nama Allah yang paling khusus, dan selainnya tidak boleh diberi nama dengan nama Allah. Yang sampai ada menamakan dirinya apa? Allah, ya. Tidak. Ini nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua asma Allah yang 99 itu kembali kepada lafaz ini, lafaz Allah, ya. Fir'aun dia tidak mengatakan saya adalah Allah. Dia cuma mengatakan ana Rabb, saya adalah Tuhanmu. Dia tidak mengatakan saya ini Allah, tidak berani dia. Saya adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dan akhirnya Allah pun menghukum dia di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi ini nama khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan termasuk nama yang paling sering berulang di dalam apa? Di dalam Al-Quran. Ya. Saya lupa berapa jumlahnya, apakah 2000 kali di dalam Al-Quran, saya lupa. Ya, tapi ada para ulama menyebutkannya ya ribuan kali. Lafaz ini berulang di dalam Al-Quran. Ya. Ar-Rahmanu dzur rahmatil 'ammati alladhi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Makna kalimat Ar-Rahman artinya sang pemilik rahmat yang menyeluruh, yang mencakup rahmatnya itu seluruh makhluknya. Ya. Jadi rahmat Allah mencakup semua makhluknya, tidak terkecuali. Muslimnya, kafirnya,
tidak ada yang luput dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmatnya yang umum, yang global, tanpa pilih-pilih, semua diberi. Orang kafir diberi, yang lain juga diberi, ya. Ar-Rahimu, adapun Ar-Rahim bil mu'minina, ini khusus bagi orang-orang beriman. Jadi kasih sayang yang khusus itu hanya untuk orang-orang beriman. Orang kafir diberi dunia bukan berarti Allah sayang kepada mereka. Allah benci kekafiran. Tapi karena luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, orang kafir pun diberi, ya. Adapun Ar-Rahim, Maha Penyayangnya, ya, Allah Subhanahu wa taala itu hanya dikhususkan untuk orang-orang beriman. Orang kafir tidak disayang, ya. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala yatadammanani itsbatu sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliqu bi jalalihi. Dua nama ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang mengandung makna penetapan sifat rahmat bagi Allah sesuai dengan apa yang layak, yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahmatnya luas, tidak terbatas. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, ya, ada kalimat Ar-Rahmanir Rahim, as-sana'u 'ala Allahi bi sifatihi allati kulluha awsafu kamal. Ini adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, di mana seluruh sifat Allah itu sangat sempurna, ya. Semua sifat Allah, Pak, sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun di dalamnya, ya. Wa bi ni'amihi adh-dhahirati wal batinati, dan juga dengan nikmat-nikmatnya yang nampak dan yang tersembunyi. Artinya nampak yang bisa kita lihat maupun yang kita tidak lihat. Ad-diniyati wad dunyawiyati, nikmat agama ataupun nikmat dunia, ya. Jadi kalau kita mengucapkan, atau di situ di ayat yang kedua tadi, ya, alhamdulillahi rabbil alamin, ini adalah sanjungan bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb semesta alam, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala, ya, membuka surah-surah dengan lafaz alhamdulillah ini di beberapa tempat, di beberapa surah. Ya, ada di surat Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun, ya. Di surat Al-Kahfi juga alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Di surat Saba juga alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah. Dan juga di surah Fatir, ya, alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusula, ya. Nah, wa fi dhimnihi amrun li ibadihi ay yahmaduhu fahuwal mustahiqqu lahu wahdahu. Dan pada kalimat alhamdulillahi rabbil alamin ini, di sini ada perintah kepada hamba-hambanya supaya hambanya selalu memujinya, karena dialah yang berhak untuk dipuji. Untuk apa kita puji orang? Apa yang sudah diperbuat manusia itu? Dia miskin, tidak punya apa-apa. Semua yang dia punya juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak memuji Allah yang memberi dia? Nah, makanya kita puji Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita berhasil, puji Allah, ya, alhamdulillah, ya, alhamdulillah, selalu alhamdulillah, ya. Karena makhluk tidak layak untuk dipuji, ya, kita apanya dipuji? Allah Subhanahu wa taala, dialah yang berhak untuk segala pujian itu. Wa huwa subhanahu al-musanna aw al-munshi'u lil khalqi al-qa'imu bi umurihim al-murabbi li jami' khalqihi bi ni'amihi wa li awliyaihi bil imani wal amali salih, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan penciptaan ini, yang mengurusi segala urusan mereka,
yang menata semua makhluknya dengan nikmat-nikmatnya, dan juga hamba-hambanya, wali-walinya yang beriman dengan amal yang saleh. Jadi semua yang ada di muka bumi, makhluk ini Allah yang atur. Karena itu sangat heran masih ada yang meyakini selain dari Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini. Kalau kita tahu semua adalah pemberian Allah, milik Allah, Allah yang atur, harusnya jangan lagi pergi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikasih makan laut? Penghuninya, yang huni laut itu cuma ikan. Allah yang atur dia, Allah beri rezeki kepada ikan-ikan itu. Kenapa bawa lagi ke kaki gunung? Ada juru kuncinya. Allah yang mengatur semuanya. Bukan manusia. Manusia tidak punya andil sedikit pun di muka bumi ini. Nah, kemudian tadi kalimat Ar-Rahmanu dan juga Ar-Rahim ini sudah disebutkan tadi di atas. Maliki Yaumiddin. Dialah Malik, raja pada hari pembalasan. Wa huwa subhanahu wahdahu malikun yaumil qiyamati wa huwa yaumul jazai 'alal a'mali. Dialah Allah Subhanahu wa taala semata raja pada hari kiamat, dan itu adalah hari pembalasan atas segala amal-amal kita. Kita baca yang Malik Yaumiddin, dialah yang merajai hari pembalasan itu. Makanya di hari kiamat Allah menyeru, di manakah para penguasa dahulu, orang-orang yang diktator di dunia dahulu berkuasa? Tidak ada. Hari ini Allah dialah raja dari segala raja. Dia yang akan membalas amal-amal hamba-hambanya pada hari itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa fi qira'atil muslimi li hadhihi al-ayati fi kulli rak'atin min salawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir wa hasun lahu 'ala al-isti'dadi bil 'amali s-salih wal kaffi 'anil ma'asi was sayyi'at. Dengan membaca ayat tadi Maliki Yaumiddin, di sini ada peringatan bagi seorang muslim. Setiap rakaat kita baca Maliki Yaumiddin. Supaya apa? Supaya kita ingat hari kiamat, dan juga kita mempersiapkan amalan soleh dan menjaga diri kita, menahan diri kita dari semua dosa dan maksiat. Dan disebutkan inna nakhussuka wahdaka bil ibadati di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, artinya kami mengkhususkan ibadah ini hanya untukmu ya Allah. Salat kami dan semua ibadah kami. Makanya kan kita di doa istiftah kita baca apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sungguhnya salatku, nusuk, sembelihanku, kehidupanku dan kematianku hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, seperti itulah aku diperintah dan saya termasuk hamba yang berserah diri. Bayangkan kita ulang-ulang istiftah ini dalam salat dengan segitu hebatnya maknanya, tapi dia masih berbuat syirik. Dia masih takut kepada selain Allah, memohon kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Padahal tadi ketika dia takbir, dia salat, dia baca doa itu. Hebatnya itu doa. Salat, ibadah kita, hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia baca Al-Fatihah, dia baca lagi ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, menyembah, bukan kepada selainnya. Betul-betul memurnikan tauhid itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ayu nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina,
Kami memohon kepadamu semata dalam segala urusan kami. Fal amru kulluhu biyadika, urusan itu segalanya ada di tanganmu. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah, tiada seorang pun yang memiliki urusan itu walaupun sebesar dzarrah. Ya. Jadi kalau kita sudah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ya jangan lagi datang kepada Sandro, minta tolong kepada orang-orang yang tidak punya kemampuan. Mereka baca ayat ini, betapa pentingnya mereka fahami ini ayat. Bayangkan minimal 17 kali dalam sehari kita ulang. Itu kalau cuma sholat wajib. Kan 5 kali sholat, kalau dihitung jumlah rakaatnya semua itu 17. 17 rakaat, 17 kali juga kita ulang-ulang ini ayat. Kenapa masih berbuat syirik? Dia belum memahami dan mendalami makna dari apa yang dia baca itu. Padahal kalau dia fahami, dia mengerti, dia resapi betul, untuk apa yang lain itu? Tidak ada lagi gunanya itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jangan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nanti kita lanjutkan. Kita tidak bisa selesaikan karena tadi memang harus ada muqaddimah, pendahuluan ya sebelum kita memulai tafsiran dari Al-Quran ini. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjutkan penyempurna dari membaca tafsir surah Al-Fatihah ini pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Qul kama tasma'un, ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanakallahumma bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah